Hei, kamu kenapa? Aku lagi bingung. Bingung kenapa? Bentar lagi kan libur panjang. Aku mau magang. Magang ya? Aku ada rekomendasi nih. Rekomendasi apa tuh? Coba kamu ikut program MSIB aja. Emang MSIB itu apa? Ikut aku yuk. Are you ready? Halo managers, kenalin aku Ranti Planda dan ini narasumber kita Teh Dila Saliana. Teh Dila, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Baik juga. By the way, Teh Dila ini pernah ikut program MSIB loh guys. Nah, Teh Dila kan tadi teman aku bingung nih, program MSIB apa sih Teh? Oke, izin sharing ya teman-teman. Jadi program MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat itu adalah program MBKM yang dibuat oleh pemerintah Kemendikbud ya, di mana program ini memberikan kesempatan kepada kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja nyata di perusahaan gitu, atau mendapatkan pengetahuan praktis di bidang tertentu. Nah, jadi dengan adanya program ini tentu bisa mengembangkan keterampilan yang relevan untuk kebutuhan dunia industri nanti. Dan selanjutnya dengan dirancangnya program ini, menurut aku itu bisa membangun atau menciptakan masa perkuliahan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat tentunya, seperti itu nih. Oh iya, baik Teh. Nah, untuk informasinya kita bisa cari tahu di mana aja sih Teh? Oke, kalau aku sendiri ketika mencari informasi tentang MSIB itu dari berbagai sumber. Iya. Yang pertama itu aku tuh suka lihat di Instagramnya MBKM atau Kampus Merdeka atau Instagram MBKM-nya sendiri gitu ya. Iya. Terus juga informasi selanjutnya yaitu di grup komunitas Telegram. Jadi kan sebelumnya ini FYI gitu ya, aku sebelum MSIB ini aku pernah ikutan kampus mengajar. Kan itu ada grup khususnya gitu ya di Telegram. Nah, meskipun kampus mengajar sendiri ini udah beres programnya, tapi itu grup pasti selalu rame gitu ya. Dan pas aku cross check itu suka ada updatean informasi terbaru tentang program lainnya seperti MSIB ini gitu. Terus juga informasi berikutnya aku dapetin dari teman-teman kelas yang pernah ikutan MSIB gitu. Nah, dari situ beberapa sumber tersebut cukup sih ya terinformasi gitu ya, sehingga menarik minat aku untuk mengikuti MSIB ini seperti itu. Ya. Nah, setelah kita tahu informasinya nih, cara daftarnya gimana nih Teh? Oke, untuk cara daftar MSIB-nya sendiri, langkah dasar yang harus teman-teman ikuti yaitu yang pertama, membuat akun MBKM-nya dulu gitu. Jadi teman-teman nanti di Google gitu ya, tulis aja login MBKM, kemudian nanti akan muncul tuh di halaman pertamanya itu pasti itu udah akun resmi, tinggal teman-teman klik gitu ya. Dan nanti teman-teman daftar kalau belum punya akunnya. Terus juga teman-teman lengkapi tuh data-data yang dibutuhkan. Pastikan data tersebut harus harus benar gitu ya, jangan salah. Terus juga teman-teman harus mengunggah beberapa dokumen seperti CV, transkrip nilai, terus juga sertifikat penghargaan kalau ada, terus sertifikat pengalaman organisasi atau dokumen pendukung lainnya. Nah, itu langkah dasar ya untuk membuat akun MBKM. Selanjutnya itu teman-teman tinggal pilih program MBKM yang akan teman-teman ikuti. Misalkan nih mau mengikuti MSIB, berarti tinggal pilih program MSIB. Selanjutnya teman-teman itu apply perusahaan-perusahaan yang akan teman-teman ikuti gitu. Misalkan karena aku di MSIB, kita itu bisa meng-apply perusahaan maksimal 22 perusahaan. Banyak ya, lumayan banyak. Ya. Jadi maksimalkan itu kita apply ke perusahaan yang benar-benar kita minati gitu kan. Selanjutnya setelah kita milih perusahaan-perusahaan itu, kita tinggal tunggu nih seleksinya dari perusahaan. Apakah itu akan ada wawancara atau ada tes tulis, pokoknya macam-macam gitu kan. Yang penting kita tunggu seleksinya, baru nih tahap akhir itu pengumuman kelolosan lolos atau tidak, seperti itu untuk cara mendaftar MSIB sendiri. Teteh kan pernah ikut MSIB. Nah, pengalaman apa aja sih yang didapat? Terus manfaat ke Tetehnya juga apa sih? Oke, pengalaman ya. Pengalaman dan manfaat aku sendiri gitu ya. Ini POV aku ya teman-teman. Tentu banyak banget dan ini pengalaman yang luar biasa aku bisa lolos di MSIB. Yang pertama, aku bisa ketemu dengan
orang-orang hebat gitu ya. Apalagi coach-coach yang memberikan materi di MSIB ini MSIB aku itu ini udah ahli gitu di bidangnya gitu. Yang mana ketika misal kita harus ikutan seminar beliau itu harus bayar, dan itu tuh cukup mahal. Apalagi kalau misalkan yang expert itu kan maksudnya nggak main-main. Tapi ini aku diberikan kesempatan yang luar biasa gitu ya untuk mendapatkan materi dari yang sudah ahlinya gratis pula. Tinggal kita dengerin, tinggal kita ikutin dan kita terapin. Itu manfaat yang pertama. Dan yang kedua itu kolaborasinya gitu loh. Jadi di perusahaan yang aku ikuti ini itu dalam bentuk sebuah squad atau tim gitu. Jadi kita tuh bukan hanya dikasih teori nih dari perusahaan, tapi kita diberikan kesempatan untuk terjun langsung membantu UMKM untuk go digital marketing produknya gitu. Jadi dari kolaborasi dengan tim ini bagaimana sih kita maksimalkan untuk membantu UMKM ini supaya benar-benar go digital marketing seperti itu. Dan untuk selanjutnya manfaat yang aku rasakan yaitu aku ngerasa soft skill aku itu ikut meningkat nih. Jadi yang pertama aku ngerasa komunikasi aku bisa lebih baik, terus juga kerja tim, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan, terus juga manajemen waktu. Itu paling penting dan aku rasain gitu ya setelah sekian 4-5 bulan gitu ya aku mengikuti MSIB ini, aku ngerasa soft skill aku itu meningkat seperti itu. Nah, bagi tips and triknya dong Teh buat lolos MSIB gitu. Aduh, untuk tips and trik itu sebenarnya aku belum bisa memberikan jawaban yang relevan gitu ya, karena aku yakini ketika aku lolos MSIB ini, aku tuh yakin bahwa oh ternyata emang udah masanya mungkin ya aku ikutan MSIB ini gitu. Cuman mungkin sedikitnya aku bisa ngasih lah pengalaman aku bahwa teman-teman tinggal ikuti semua prosedur yang diadakan oleh pemerintah ataupun perusahaan, baik itu dari berkas-berkasnya, baik itu dari seleksinya, semuanya teman-teman ikuti. Jangan sampai teman-teman kelolosan gitu ya, maksudnya terlambat cari tahu informasi gitu. Misalkan ada email masuk tapi teman-teman telat bukanya, itu jangan sampai kayak gitu. Jadi ikuti semua prosedur dan yakini untuk hasil akhirnya itu ya kita tinggal tawakal aja sih sebenarnya gitu kan. Untuk lolos atau enggaknya ya kan kita serahin gitu. Kalaupun ternyata itu lolos berarti itu udah terbaik buat kita, dan kalaupun misalkan nggak lolos ya berarti itu juga terbaik gitu kan. Dan pasti akan ada gantinya kok kalau misalkan itu nggak kita terima seperti itu. Ya. Nah, untuk kesulitan apa aja sih yang Teteh dapetin gitu selama daftarnya, terus waktu lolosnya juga gitu mempersiapkan program MSIB itu gitu? Oke, ada kesulitannya atau struggle gitu. Jadi ternyata nggak mudah ya, ada struggle yang aku alami pas waktu mendaftar MSIB. Jadi aku tuh daftar MSIB itu H-1 penutupan, itu salahnya aku gitu. Jadi teman-teman jangan ikuti gitu ya, itu salah aku. Dan ketika aku mau mendaftar H-1 penutupan itu mungkin karena banyaknya yang mengakses MBKM tersebut jadi down server gitu. Yang tadinya harus meng-apply maksimal 22 perusahaan, aku hanya bisa meng-apply 6 perusahaan. Tapi alhamdulillahnya dari 6 itu satu nih yang lolos, yang sedang aku ikuti sekarang. Jadi buat teman-teman nih yang mau daftar MSIB, tolong banget gitu ya, jangan menunda-nunda gitu. Harus jauh-jauh hari mendaftarnya biar nggak kayak aku yang down server gitu. Terus juga pilih sesuai yang teman-teman minati perusahaannya seperti itu. Nah, terus kan udah lolos nih, hal apa aja sih yang harus dipersiapin gitu oleh kita? Oke, untuk hal-hal yang harus dipersiapkan ketika kita akan melaksanakan program, baik itu MSIB ataupun program lainnya, yang pertama menurut aku sendiri yaitu manajemen waktu. Ya syukur-syukur kalau misalkan teman-teman itu fokusnya ke MSIB, gitu kan. Berarti ya udah cuma satu yang dipegang gitu kan, MSIB aja. Tapi mungkin untuk aku sendiri, untuk tahu semester 6 sekarang kan aku MSIB. Terus juga aku ikut kegiatan-kegiatan lain. Jadi ada bentrokan dan sebagainya. Jadi untuk prioritas aku, hal yang harus dipersiapkan yaitu manajemen waktu. Terus yang kedua yaitu kolaborasi. Jadi penting banget kita harus mendengarkan perspektif orang lain. Terus juga jangan mau didengar aja, tapi kita juga harus mendengar gitu. Itu kolaborasi. Terus yang ketiga itu ada problem solving. Jadi ketika kita ada dihadapi resiko atau masalah, kita tuh
jangan sampai lari dari masalah, tapi harus selesaikan masalah itu. Gitu sih. Iya, terus skill apa aja sih yang relevan gitu dengan program MSIB ini supaya kita juga bisa mempersiapkannya gitu Teh? Kalau untuk skill sendiri mungkin kan kita udah punya niatan nih mau ikutan MSIB ini ke bidang ini. Misalkan aku kan konsentrasinya manajemen pemasaran, dan aku memilih manajemen pemasaran ini ke MSIB-nya yaitu digital marketing. Jadi skill-skill yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama pengetahuannya mungkin ya. Jadi kita harus baca-baca dulu tentang digital marketing itu apa dan sebagainya, sehingga meskipun nanti dipelajari oleh coach gitu, tapi kan seenggaknya kita udah ada bekal dulu nih di awal gitu. Terus juga public speaking, karena kita juga meskipun Zoom ya, karena kan aku ikutannya studi independen itu melalui Zoom meeting gitu, meskipun secara virtual meet, tapi skill public speaking itu harus diterapkan gitu, baik secara online maupun offline. Seperti itu sih kalau skill. Terus untuk perusahaan menurut Teteh, untuk anak-anak manajemen nih, perusahaan apa aja sih yang rekomen gitu? Boleh, aku sedikit mau rekomendasi nih tentang perusahaan yang sedang aku ikuti sekarang. Aku sekarang mengikuti studi independen di PT CIAS atau Cipta Konsultan Internasional. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan. Jadi bukan hanya teori yang kita dapatkan, tapi kita juga terjun langsung nih untuk membantu UMKM untuk go digital marketing. Itu yang aku paling rekomendasikan. Dan mungkin aku juga akan merekomendasikan untuk teman-teman yang mengambil konsentrasi SDM, keuangan ataupun operasional gitu ya. Mungkin teman-teman bisa apply perusahaan-perusahaan yang startup, karena biasanya perusahaan-perusahaan tersebut akan mempelajari tentang manajemen proyek, manajemen keuangan di lingkungan yang dinamis ini gitu. Dan kalau misalkan nih teman-teman ngerasa dirinya itu udah tahu banget manajemen dan pengen lintas jurusan gitu, boleh mangga aja gitu ya daftar ke lintas jurusan, misal ke IT ataupun hal lainnya. Tapi pasti ada resiko gitu ya, dan resikonya lumayan kalau kita linjur. Pastikan teman-teman itu siap menghadapi resiko tersebut gitu. Dan intinya apapun perusahaannya, yang penting teman-teman itu sukai dan juga minati dan sesuai dengan tujuan karir teman-teman ke depannya. Seperti itu. Banyak banget ya informasi yang Teteh dapat, terus juga pengalaman-pengalamannya Teteh dapat banyak banget, Masya Allah. Guys, sini dong. Iya, gak apa-apa, sini aja. Nah, gimana nih teman-teman, kan tadi udah dapat banyak informasi nih dari Tetehnya. Nah, jadi gitu Treja MSIB itu. Dan sekarang aku tahu ya gimana MSIB itu caranya, rekomendasinya, hal-hal apa yang harus aku persiapin. Sekarang aku udah tahu. Terima kasih ya. Nah, managers, jadi itu tadi sedikit informasi mengenai program MSIB. Semoga bermanfaat. Dadah!